pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya ingin mengajak kita semua mengerti bahwa kalau Tuhan perintahkan begini, ikut saja. Kalau Tuhan perintahkan begini, ikut saja. Mengapa? Dia akan mengamankan firman-Nya sendiri. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Kami dengar sebentar, berkati kami dengan firman-Mu, beri anugerah, berikan kami sukacita untuk menikmati firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, Kitab Keluaran, pasalnya yang ke-16. Keluaran 16 ayat 32, 33. Kata firman Tuhan demikian. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberikan kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Amin. Saudara pemirsa, kalau sudah membaca ayat-ayat sebelumnya, dulu mulainya hari Minggu, saudara sekalian, dalam Perjanjian Lama. Minggu, Senin,
Selasa, Rabu, Kamis. Itu mana itu tidak boleh disimpan. Jadi kalau disimpan besoknya sudah berulat, busuk. Sobat saya, sudah perhatikan tadi. Kok disuruh simpan selama 40 tahun dan dia tidak busuk? Itu sebabnya mengapa tolong mulai hari ini perhatikan perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu perhatikan titik komanya. Jangan salah mengerti. Sudah dengar apa yang saya katakan sekarang? Itu pada waktu Elia naik ke surga, maka 50 orang murid Nabi mengatakan kepada Elisa, ada 50 orang di antara kami, orang kuat-kuat. Siapa tahu Tuhan melemparkan Nabi Elia ke gunung atau ke lembah. Dan mereka tidak menemukan Elia karena Elia sudah senang-senang naik ke surga. Tolong ingat ini saudara sekalian. Jangan berpikiran negatif tentang Tuhan. Mereka bayangkan Tuhan kok lemparkan nabinya ke lembah atau ke gunung. Jadi mereka mau cari. Nabi Elisa sudah peringatkan, jangan cari, jangan pergi. Tapi mereka sampai mempermalukan Nabi Elisa. Mungkin mereka bilang begini kali, itu kan, dia takut kan? Berarti benar itu yang kita bilang. Tolong jangan berpikir negatif tentang Tuhan. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Jangan pernah berpikir negatif tentang Tuhan. Kenapa demikian? Ada orang yang berpikiran negatif tentang Tuhan. Itu sebabnya Tuhan membiarkan kita mati kelaparan, katanya. Itulah sebabnya Tuhan susah ikut Tuhan ini. Kita serba susah hidup kita. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Jadi tolong saudara-saudara sekalian, saya ingatkan kita supaya kita berhati-hati. Apa yang Tuhan katakan ikut. Elisa itu hamba Tuhan, saudara sekalian. Tapi mereka tidak mau ikut. Akhirnya pergilah mereka berapa hari cari Nabi Elia ke gunung, ke lembah, mana ketemu. Dan akhirnya kemudian mereka ditegur oleh Nabi Elisa sebagai nabi yang senior. Katanya, sudah kukatakan tadi supaya kamu jangan pergi, tapi kamu ngotot mau pergi. Akhirnya sia-sia, rugi berapa banyak? Rugi waktu, rugi uang juga. Mereka pergi itu kan bukan puasa. Mereka pergi bawa makanan. Jadi rugi kalau kita berpikiran negatif tentang Tuhan. Nah, firman Tuhan ini bicara tadi tentang, kenapa saya katakan begitu? Karena tadi katanya kalau setiap itu ambil Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu busuk. Tapi ini disimpan 40 tahun kok enggak busuk. Itu sebabnya saya ingin mengatakan pada saudara-saudara sekalian, tolong kalau dengar firman Tuhan itu, ikut titik komanya firman Tuhan. Jangan sekali-kali melawan apa kata firman Tuhan. Ikut saja apa yang dia katakan. Jangan pernah lalai. Ya, dengar firman Tuhan, saya katakan tadi, dengar firman Tuhan atau baca firman Tuhan, percaya firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan, dan mujizat pasti terjadi kepada saudara-saudara sekalian. Itu tadi mujizatnya apa? Tadi dibilang jangan disimpan. Sekarang mereka simpan dan tidak busuk selama 40 tahun. Jadi saya mengajak kita hari ini, belajarlah percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Kalau dia katakan A, ikut A. Kalau dia katakan B, ikut B. Kok Tuhan berubah-ubah? Bukan Tuhan berubah, tapi dia punya tujuan. Untuk ini mana ini jumlahnya 2 liter, saudara sekalian. Jadi cukup untuk dilihat oleh umat Tuhan ketika mereka sudah sampai menjelang
masuk tanah perjanjian. Itu sebabnya saya mengajak kita hari ini, mari sekali lagi dengar firman Tuhan dengan baik. Oleh sebab itu, jangan datang ke gereja terlambat sehingga engkau tidak bisa dengar firman Tuhan dari awal. Begitu juga kalau baca Alkitab tuh baca sampai selesai, jangan sepotong-sepotong. Ada juga orang yang kalau ayat firman Tuhannya mengesankan dia bilang, oh luar biasa firman Tuhan nih. Tapi kalau baca kitab Imamat berhenti di sana. Karena potong sana, potong sini, hewannya disembelih di depan mesbah korban bakaran, bosan baca. Tapi kalau sudah mengerti dua kata dalam kitab Imamat, itu tepung yang terbaik dan binatang yang tidak bercacat celah. Tuhan mau hidup kita sempurna di hadapannya. Maka saudara akan menyukai kitab Imamat. Jadi dengar firman Tuhan, percaya firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, saudara semua akan mengalami mujizat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang baru kami dengar. Kami berdoa supaya Tuhan menolong seluruh pemirsa sehingga mereka taat akan firman Tuhan, percaya firman Tuhan, dan hidup sungguh-sungguh mengikuti titik koma apa kata firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.